Sebelum mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang NIP, kembali lagi bersama aku, Santi Widiasari. Di video kali ini, aku akan berbagi pengalaman dan informasi penting tentang tahapan setelah pemberkasan CPNS sampai akhirnya menerima SK dan mulai bekerja. Jadi, buat kalian yang penasaran apa saja tahapan dan prosesnya, stay tune terus dan tonton videonya sampai akhir ya. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Dan kalian bisa selalu update informasi terbaru yang akan aku bagikan di video-video aku selanjutnya. So, tunggu apa lagi? Yuk bantu support channel ini dengan klik tombol subscribe-nya sekarang juga ya. Terima kasih. Nah, buat kalian para pejuang NIP, sesuai dengan judul video ini, aku akan berbagi pengalaman aku tahun 2019 yang lalu tentang proses atau tahapan setelah pemberkasan sampai akhirnya aku mulai bekerja. Jadi, pasti dari kalian ada yang bertanya, setelah pemberkasan CPNS nanti, apa tahapan selanjutnya? Apakah masih ada tahapan-tahapan yang lainnya? Atau ini sudah tahap terakhir? Nah, jawabannya adalah tahapan selanjutnya setelah kalian menyelesaikan pemberkasan CPNS, setelah itu kalian harus menunggu pengajuan usulan nomor induk pegawai atau NIP dan penerbitan SK CPNS. Ya, jadi jawabannya adalah kalian tinggal menunggu. Setelah nanti kalian sudah menyelesaikan semua pemberkasan CPNS, maka kalian tinggal menunggu. Sebagai gambaran, dulu aku ikut tes CPNS Farmasi tahun 2018 di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, pada saat itu pendaftarannya dibuka sekitar bulan September sampai Oktober 2018. Nah, kemudian dilanjutkan dengan seleksi administrasi, tes SKD, tes SKB, dan sampai akhirnya pengumuman integrasi nilai yang sekaligus adalah pengumuman kelulusan CPNS. Nah, sebenarnya teman-teman sambil menunggu pengumuman resminya, kalian sekarang sudah bisa menghitung peluang kelolosan kalian dibandingkan dengan kandidat yang lainnya. Nah, buat kalian yang belum tahu bagaimana cara menghitung nilai integrasi SKD dan SKB, aku sudah pernah buatkan videonya dan bisa kalian klik linknya di pojok kanan atas ya. Nah, jika sudah, maka kalian tinggal menunggu pengumuman resminya. Nah, sebagai bahan gambaran tahun 2019 yang lalu, aku menerima pengumuman integrasi nilai itu pada tanggal 2 Januari 2019. Yang mana ini sudah berganti tahun karena tesnya tadi tahun 2018 dan pengumumannya awal tahun 2019, tepatnya tanggal 2 Januari. Nah, setelah pengumuman hasil integrasi itu, masih ada satu tahapan lagi yang sangat penting, yaitu pemberkasan CPNS. Nah, di tahap ini sebenarnya masih memungkinkan seseorang untuk gagal atau dibatalkan kelulusannya apabila tidak dapat memenuhi persyaratan pemberkasan seperti yang sudah aku jelaskan di video aku yang sebelumnya tentang daftar kesalahan fatal yang dapat membatalkan kelulusan CPNS. Kalian bisa cek videonya ya. Dan pada saat pemberkasan dokumen-dokumen yang disiapkan cukup banyak dengan waktu yang lumayan singkat. Nah, waktu itu pengalamanku diberi waktu 2 minggu. Nah, di video sebelumnya aku juga sudah buat tentang daftar dokumen-dokumen yang harus disiapkan untuk pemberkasan CPNS. Kalian bisa langsung cek videonya dengan klik link di pojok atas. Jadi waktu itu aku pengumuman tanggal 2 Januari dan pemberkasannya itu tanggal 15 Januari. Jadi sekitar 2 minggu. Nah, setelah proses itu, kalian pasti tanya, nah berapa lama menunggunya? Menunggu dari pemberkasan CPNS tadi sampai akhirnya mulai bekerja. Itu butuh waktu berapa lama untuk menunggu? Nah, pada saat pemberkasan, itu kan semua
kelengkapan dokumen kalian akan dicek satu persatu dan disamakan dengan aslinya. Nah, pemberkasan ini merupakan tahap yang sangat penting karena merupakan tahapan akhir. Jadi jika kalian sudah melewati tahap pemberkasan ini, maka kalian sudah bisa dikatakan cukup aman dan tinggal menunggu pengajuan usulan nomor induk pegawai atau NIP dan menunggu SK. Jadi pemberkasan ini tahap selanjutnya adalah pengajuan usulan NIP. Nah, pengalaman aku tahun lalu pada saat pemberkasan tanggal 15 Januari 2019 itu diberikan info oleh panitia bahwa NIP itu akan keluar maksimal pada tanggal 1 Maret 2019. Jadi, ada jeda waktu 1,5 bulan. Dan memang diberitahu juga bahwa nanti ketika NIP itu sudah keluar, maka kita sudah harus siap untuk bekerja. Dalam artian jika yang masih bekerja pada saat itu, maka diminta untuk bisa resign atau mengundurkan diri dari tempat kerjanya yang sekarang, dan ketika nanti sudah keluar itu sudah harus siap untuk ditempatkan, istilahnya begitu. Nah, tetapi setelah berjalan waktu sampai bulan Februari akhir itu belum ada pemberitahuan apapun. Sampai bulan Maret pun belum ada pemberitahuan ataupun info yang lainnya. Dan berlanjut ke April itu ternyata juga belum ada infonya. Sampai akhirnya sekitar pertengahan atau hampir akhir April itu ada info bahwa SK CPNS akan diserahkan pada bulan Mei. Tepatnya pada tanggal 2 Mei 2019. Jadi yang awalnya tadi diberikan info bahwa NIP dan SK itu akan diberikan pada tanggal 1 Maret, itu beralih mundur sampai bulan Mei. Nah, ketika mendapatkan SK CPNS itu, di sana tertulis untuk TMT-nya itu adalah 1 Maret 2019. Jadi yang tertulis di SK itu TMT-nya 1 Maret tetapi diberikan pada bulan Mei. Dan pada saat itu kita juga menerima SPMT atau Surat Perintah Melaksanakan Tugas. Itu juga tanggal 2 Mei 2019. Jadi total waktu menunggu atau kosongnya itu sekitar 3,5 bulan. Nah, itu gambarannya teman-teman. Nah, mungkin dari sana teman-teman juga bertanya, jadi kapan waktu resign yang tepat? Karena saat ini mungkin masih bekerja. Nah, mungkin kalau dari saran aku, tergantung instansi teman-teman. Jadi ketika teman-teman pemberkasan, teman-teman bisa konsultasi ke panitia atau ke verifikator di tempat instansi kalian masing-masing. Jadi kalian bisa tanyakan untuk pengusulan NIP ini kira-kira butuh waktu berapa lama. Jadi kalian bisa memperkirakan kapan waktu yang tepat untuk kalian bisa resign. Kalau kalian masih bekerja di instansi yang cukup mudah untuk resign, maka menurut aku nggak apa-apa sih untuk tetap stay di situ dulu sampai ada info pastinya bahwa NIP ini keluar. Tapi kalau kalian bekerja di instansi yang cukup susah untuk resign, misalnya ada beberapa persyaratan tertentu seperti harus mengajukan 1 bulan sebelumnya untuk resign, nah mungkin kalian bisa pertimbangkan untuk mengajukan pengunduran diri atau resign itu sambil menunggu info pasti terkait dengan penerbitan NIP-nya. Nah, tentunya kalian silahkan dikonsultasikan dengan panitia dari instansi kalian dan juga disesuaikan dengan tempat kerja kalian yang sekarang. Nah, kemudian setelah itu mungkin ada juga pertanyaan dari kalian. Jadi setelah dapat NIP itu apakah kita sudah langsung resmi jadi PNS atau gimana? Atau ada tahapan lain lagi gitu? Nah, jawabannya setelah dapat NIP itu dan setelah kita menerima SK yang di dalamnya termuat NIP kita itu bukan SK PNS teman-teman, tapi itu adalah SK CPNS. Jadi SK yang kalian terima nanti itu adalah SK CPNS. Karena dari CPNS menuju ke PNS itu kita butuh waktu sekitar 1 tahun dan kita harus menjalani masa prajabatan terlebih dahulu. Jadi
masih ada tahapan yang lainnya. Nah, aku akan bahas tentang prajabatan ini secara lebih detailnya di video yang selanjutnya. Nah, jadi silahkan kalian subscribe supaya nanti ketika aku sudah buat videonya, kalian bisa langsung tonton ya. Nah, sekian dulu video kali ini. Jika ada pertanyaan yang belum jelas seputar CPNS dan pemberkasan, langsung aja kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya. Nanti akan aku jawab di sana atau aku buatkan materi di video selanjutnya. Nah, sekian dulu video kali ini dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share info ini ke teman-teman kalian yang lainnya agar informasi ini bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eits, bagi yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya sekarang juga ya. Terima kasih telah menonton.